Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sudah tiba di kitab Ayub pasal yang ke-13. Ya, Ayub pasal 13. Tanggal 13, Ayubnya Ayub 13. Ya, orang dunia tidak suka dengan angka 13 ya. Tapi buat saya angka 13 itu adalah angka yang luar biasa. Karena 13 adalah merupakan angka 7 ditambah dengan 6. 7 adalah angkanya Tuhan. Dan 6 adalah angkanya manusia. Jadi 6 ditambah 7 sama dengan 13, artinya manusia bersama-sama dengan Tuhan akan terjadi perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Ya. Dan saya percaya hari ini, setiap kita di tanggal 13 ini, ya nanti lihat, kita akan mengalami hal-hal yang ajaib. Terjadilah seperti yang kita amini dan percayai. Nah, hari ini kita akan baca dari ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Demikian kata Ayub, tetapi aku hendak berbicara dengan yang maha kuasa. Aku ingin membela perkaraku di hadapan Allah. Nah, hal yang pertama Bapak Ibu sekalian dari pelajaran ini, bahwa kita ini tidak boleh menjadi manusia yang gampang menyerah, yang gampang putus asa. Ya, pujian tadi berkata aku berserah, berbeda dengan orang yang gampang menyerah. Artinya pujian tadi itu aku berserah, mari kita serahkan hidup kita itu ke dalam tangan Tuhan dari waktu ke waktu untuk selama-lamanya. Sebab apa? Sebab kalau hidup kita itu ada di dalam tangan Tuhan, percayalah Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang maha baik. Nah, kembali kepada Ayub 13, ayat yang ketiga, kita tahu Ayub mengalami hal yang amat sangat buruk di dalam kehidupannya. Ya, saudara kita Wempi Purnawan yang di layar itu nampak, saudara ya, yang ganteng sekali, pakai bajunya pagi-pagi udah keren karena setelah doa langsung berangkat bekerja. Beliau ini tukang insinyur ya, insinyur lulusan Amerika. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian mendengar kisahnya, ya bagaimana beberapa bulan terakhir musibah silih berganti itu terjadi atas saudara kita. Yang pertama, anak wanitanya, anak nomor 1 mengalami kecelakaan lalu lintas. Kemudian tak lama setelah itu anak lakinya atau anak yang kedua juga mengalami kecelakaan lalu lintas. Dan tidak lama setelah itu ayah tercintanya meninggal dunia ya di kota New York ini. Dan 2 minggu kemudian setelah ayahnya meninggal dunia, maka mamanya Wempi yang sangat dicintai, sangat disayang juga meninggal dunia. Coba Bapak Ibu sekalian, silih berganti musibah terjadi. Tapi satu hal yang kita lihat dan membanggakan yaitu Wempi tidak menyerah dan tidak putus asa. Hal yang paling saya takutkan ketika saya melihat apa yang terjadi atas hidupnya Wempi di hari-hari terakhir itu, yaitu putus asa. Ya, itu yang saya paling takutkan. Mengapa? Wempi dan istrinya ya sangat aktif, rajin melayani pekerjaan Tuhan, kemudian sebagai ketua BFA dan juga amat sangat rajin untuk ikut di dalam doa fajar. Tapi kok ngalami hal yang seperti ini? Wow, kami suami istri terus diam-diam menopang, berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan. Ya, sempat goyang Bapak Ibu sekalian ya. Memang tidak mudah menghadapi hari-hari yang berat. Buat kita yang tidak di dalam posisinya
Wempi mungkin tidak bisa merasakan seperti itu, tetapi saya sebagai orang yang cukup dekat dengan keluarga Wempi, saya bisa merasakan semua apa yang dirasakannya. Tapi puji Tuhan, kita lihat bagaimana Wempi mengalami banyak hal yang cukup menggoncangkan, tapi Wempi tidak tergoncangkan dan tidak putus asa. Ya, nah Ayub sama Bapak Ibu sekalian. Ayub itu mengalami hal yang begitu parah, tetapi ayat yang ketiga tadi menjelaskan bahwa Ayub datang kepada Tuhan dan berbicara kepada Tuhan. Maka itu dalam hidup ini, Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengalami lika-liku dalam kehidupan, mari please, jangan jadi orang yang gampang putus asa, jangan jadi orang yang gampang menyerah. Ya, kami memulai gereja BMC New York ini 13 tahun yang lalu. Ya, yang hadir itu sedikit sekali, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada salah satu leader kami pada waktu itu, dia bilang begini, aduh pastor, ya kan, ini yang datang kok cuman sedikit, lebih baik ditutup saja gerejanya, ya. Dan memang waktu itu sudah ada omongan-omongan, wah ini gereja baru dimulai, apakah bisa terus atau tidak ya. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kami ini adalah orang-orang yang sudah terdidik di dalam Tuhan, sudah terlatih bahwa untuk komitmen itu adalah hal yang gampang dan mudah sekali. Tapi untuk konsisten, ya, untuk konsisten dibutuhkan kedewasaan, ya. Kalau untuk konsisten ini nggak bisa Bapak Ibu sekalian, anak-anak untuk menjadi orang yang konsisten. Hanya orang-orang yang dewasa yang bisa konsisten, termasuk konsisten di dalam Tuhan, termasuk konsisten di dalam melayani. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, seperti Ayub, ya, ketika Ayub mengalami hal yang tidak baik, seperti Wempi ketika mengalami hal yang tidak baik, maka Ayub tidak putus asa, Wempi tidak putus asa. Dan kita tahu Bapak Ibu sekalian, ketika terus konsisten ada di dalam Tuhan, tidak pernah menyerah, percayalah, hasil akhirnya itu akan dapat dinikmati dan jauh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan, ya. Hari ini 13 Januari 2022, ya, catat perkataan saya. Nanti kita akan melihat bagaimana hidup Wempi di hari-hari yang akan datang. Pasti Tuhan angkat, Tuhan buat jaya jauh lebih baik daripada apa yang terjadi di hari-hari yang kemarin. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, ketika kita tidak putus asa di dalam Tuhan, kita mengalami hal-hal yang tidak sesuai kita inginkan, tapi kita mau terus di dalam Tuhan. Percayalah Bapak Ibu sekalian, seperti kata Alkitab, petani yang berjerih lelah, dialah yang akan menerima hasilnya terlebih dahulu. Artinya, kalau petani itu kemudian panennya gagal, panen lagi gagal, dan kemudian dia menyerah, maka dia tidak akan pernah menuai hasilnya. Ya, saya pernah tinggal di satu kota yang disebut dengan kota bawang. Ya, kota itu menghasilkan bawang merah. Pelanggan-pelanggan yang datang ke tempat pekerjaan saya adalah pedagang-pedagang bawang merah. Ya. Dan kalau hasil panennya berhasil, Bapak Ibu sekalian, itu petani bawang merah, itu beli mobil, ya, itu luar biasa. Nggak beli satu, saudara, ya, bisa beli 2, 3 mobil, diberikan kepada anaknya, kepada istrinya, kepada keluarganya. Itu selalu demikian. Dan ketika petani ini ada masa-masa bagaimana dia tidak menghasilkan panen. Dia juga datang ke tempat saya, ngobrol dan cerita, aduh ini sekarang panen gagal.
kami rugi sekian miliar rupiah. Lu bayangkan Bapak Ibu sekalian ya, kerugiannya sekian miliar rupiah. Itu saya sedih ketika mendengarkan hal ini, Saudara. Kemudian nanti berapa bulan lagi datang lagi, aduh sekarang gagal lagi panennya, ya kan, rugi lagi sekian miliar rupiah, ya. Tapi yang ajaib ya, meskipun rugi dan rugi, petani ini tidak menyerah, ya kan? Akibatnya apa, Saudara? Kerugian-kerugian yang dialami itu kemudian bisa ditutupi dengan hasil panen yang sukses di hari-hari berikutnya, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mari yang pertama, jangan jadi orang yang gampang menyerah. Never give up. Mengapa orang-orang tidak berhasil di dalam hidupnya? Karena orang-orang ini gampang menyerah. Ya, pujian tadi luar biasa. Kalau hidup kita berserah kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian, percayalah seperti yang ditulis di dalam Mazmur 23, sekalipun aku jalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Sebab tongkatmu dan gadamu itulah yang menghibur aku. Ya, mengapa Bapak Ibu sekalian? Ketika kita melewati jalan-jalan berliku-liku di dalam hidup ini, kita jangan sekali-kali putus asa, jangan sekali-kali menyerah. Arahkan pandangan kita kepada gembala kita yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu. Tahun ini, tahun 2022, tidak ada seorang pun yang dapat meramal apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Ya, tidak seorang pun di antara kita yang bisa tahu apa yang akan terjadi di hari-hari akan datang, itu hanya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dan kalau kita kan cuma tebak-tebak aja ya, kira-kira nanti ke depan akan ada apa, berasumsi, dan itu bisa meleset Bapak Ibu sekalian. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ketika nanti kita berjalan di hari-hari ke depan, kita menghadapi lika-liku, menghadapi hal-hal yang tidak kita harapkan dan tidak kita inginkan, menghadapi hal-hal yang tidak kita duga-duga. Maksud saya hal-hal yang buruk. Maka itu mari Bapak Ibu sekalian, jangan ada seorang pun yang menyerah. Terus fokuskan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Dan percayalah, semuanya nanti akan berakhir dengan yang namanya lebih daripada pemenang. Tema gereja kita di tahun 2022 adalah The Year of Anointing. Diambil dari Mazmur pasal 20 ayat yang ke-7. Mazmur 20 ayat yang ke-7 berkata bahwa Tuhan memberikan kemenangan yang gilang gemilang kepada orang-orang yang diurapinya. Dan kita tahu bahwa kita ini yang ada di dalam Yesus itu adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Maka itu percayalah akan firman Tuhan. Bahwa Tuhan itu kalau sudah berfirman, Tuhan yang sama itu yang akan menggenapi firman-Nya. Apa firman Tuhan? Tuhan berkata, dengan tangan kanannya, Dia akan menuntun setiap langkah-langkah kita. Itu ditulis di dalam Yesaya 41 ayat 10. Maka itu jangan pernah takut dalam menghadapi kehidupan ini. Ya, seolah-olah Tuhan jauh daripada kita. Seolah-olah Tuhan itu meninggalkan kita. Hari Minggu kemarin, ya, Ibu Pendeta Deborah menyampaikan bahwa salah satu lambang daripada Roh Kudus itu adalah angin. Ya, angin tidak bisa dilihat, ya, angin tidak bisa diraba, tapi kita bisa merasakannya. Kita tidak bisa melihat Tuhan, ya, tapi kita dapat merasakan Tuhan. Melalui apa?
melalui karya-karya Tuhan yang ajaib, yaitu semesta alam ini. Tuhan memang tidak kelihatan, tapi percayalah bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hadir, dan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Ya, apalagi kalau Ayub di dalam perjanjian lama percaya bahwa Tuhan yang tidak dilihatnya itu ada. Lebih-lebih kita yang hidup di dalam perjanjian baru. Kita punya Alkitab, ya, kita punya tempat ibadah yang banyak, punya banyak fasilitas. Seharusnya kita tetap yakin dan teguh bahwa Tuhan itu ada. Hari ini Bapak Ibu sekalian, sekali lagi Tuhan mau mengingatkan kepada kita, never give up, jangan pernah mudah berputus asa. Apapun yang terjadi seperti Ayub, Bapak Ibu sekalian, dia mau datang terus kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau Ayub hidupnya diangkat oleh Tuhan, dipulihkan 2 kali lipat. Bapak Ibu sekalian, hari ini yang sudah diangkat oleh Tuhan menjadi anak-anak Allah. Bahkan Alkitab berkata diberi hak, diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Percayalah, Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan hidup kita, dan Tuhan akan angkat dan promosikan hidup kita. Bahkan kita akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Sehingga hati kami mau terus tertuju kepadamu. Fokus kepada Engkau dan berserah secara penuh. Kami percaya Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan kami. Kami memang tidak bisa melihatnya, tapi kami dapat merasakan kasih, pemeliharaan, dan kesetiaan-Mu dalam hidup kami ini tidak ada habis-habisnya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.